Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Today in this special occasion, we will discussing about manusia, moralitas, dan hukum. Before we start, let me introduce our team of group. First is Ilham Ali, and the second is M. Halim Walfisa. Third is Kasiro Kamil Napa, Ayat Ismail as moderator. Dalam pembahasan kali ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, apa pengertian manusia, nilai moral dan hukum. Yang kedua, pengertian hakikat, fungsi dan perwujudan nilai moral dan hukum. Yang ketiga, apa hubungan manusia dan hukum. Yang keempat, apa hubungan manusia dan moral. Yang kelima, problematika nilai moral hukum dalam masyarakat dan negara. Untuk materi pertama, saya serahkan ke Ilham Halim. Oke, baik. Pengertian moralitas manusia dan hukum. Pertama, manusia. Secara bahasa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realita, sebuah kelompok jenius atau seorang individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia merupakan suatu organisme hidup. Manusia juga memerlukan manusia lain. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat, kebiasaan. Kata mos ini mempunyai sinonim moris, maner, more, atau manners. Moral dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. Bahasa Arab atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi bimbingan tingkah laku batin dalam hidup. Kemudian pengertian hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi pameo dalam kaitan dengan masyarakat. Tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Kemudian itu hakikat fungsi, perwujudan nilai moral dan hukum. Hakikat nilai dan moral itu yang pertama, menurut Barth menyebutkan dalam 3 jenis makna etika, yaitu etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua itu berarti tujuan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang baik atau buruk. Kemudian beberapa pendapat tentang pengertian nilai dalam dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Bambang Darwoyeso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penting tingkah laku seseorang. Menurut Darmojihatno adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir atau batin. Yang ketiga, dalam kehidupan ini banyak sekali nilai yang meliputi kita. Nilai yang beragam dapat diklasifikasikan ke dalam macam atau jenis nilai. Menurut Profesor Dr. Randas Notonegoro SH menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu pertama nilai material, yang kedua nilai kita, yang ketiga nilai kerohanian, yang keempat dalam filsafat nilai secara sederhana dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu nilai logika, etika, dan estetika. Selanjutnya, norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindak manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia. Itu
sehingga munculnya secara praktis sebagai penutup perilaku manusia yang sendiri, sehingga munculnya norma yang merupakan konkretisasi dari nilai yang merupakan sebagai perwujudan dari nilai itu sendiri. Kemudian dibedakan lagi norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada 4 macam, yaitu sebagai berikut: norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan, serta norma hukum. Dan ditarik lagi norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu ada 4 juga: norma agama, norma moral, norma adat, serta norma hukum. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah norma, yaitu norma hukum. Jadi jika berbicara mengenai hukum, yaitu kita berbicara mengenai norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud di atas, maksud saya adalah norma hukum datangnya dari luar diri kita, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Yang kedua, norma hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilengkapi sanksi pidana secara fisik. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dan hukum. Hukum adalah hukum adalah dalam masyarakat merupakan tuntutan. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atur jadwal masyarakat, maka masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Selanjutnya itu hubungan manusia dan moral. Moral yang pengertiannya sama dengan etika dalam nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam ilmu filsafat, moral banyak unsur yang dikaji secara kritis, dilandasi rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsip kebaikan, pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dan sebagainya. Moral lebih kepada sifat aplikatif, yaitu berupa nasihat tentang hal-hal yang baik. Hubungan nilai dengan moral. Moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Tidak semua nilai adalah moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik buruk. Dalam filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu nilai logika, yaitu nilai tentang benar salah. Nilai etika, yaitu tentang nilai baik dan buruk. Yang terakhir yaitu nilai estetika, yaitu nilai tentang indah dan jelek. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, seksion. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hubungan nilai dengan moral, problematika nilai, moralitas, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Keluarga berperan sangat penting bagi pembinaan nilai moral anak. Hal ini karena dalam keluarga lah pendidikan pertama dan utama anak sebelum memasuki dunia pendidikan dan masyarakat. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam hal moral. Berteman dengan teman yang tidak baik, sikap dan perilakunya juga tutur katanya akan menyebabkan anak cepat meniru hal-hal negatif. Sebaiknya jika berteman dengan orang yang senantiasa berbuat baik juga akan menyebabkan anak meniru hal-hal positif tersebut.
Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Figur otoritas harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu sangat besar pengaruhnya. Pengaruh media telekomunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Pengaruh media telekomunikasi akhir-akhir ini memang cukup memprihatinkan di kalangan generasi muda. Penyalahgunaan sarana telekomunikasi yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya ini cukup mempengaruhi sikap dan generasi muda kita. Perilaku pergaulan bebas dan seks bebas akhirnya merambah dengan begitu cepat di kalangan generasi muda. Pengaruh media elektronik dan internet terhadap pembinaan nilai moral. Media elektronik dan internet menjadi sarana penyebar luasan globalisasi yang mengandung unsur negatif di dalamnya. Pengaruh negatif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan pikiran generasi muda. Baiklah, kita kutip kata-kata dari Aristoteles. Hukum adalah keteraturan, dan hukum yang baik adalah keteraturan yang baik. And thank you very much to Mr. Ainal as a lecturer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pasti lihat kesan dia terekam. Sudah terekam. Thanks. Lucu sih kalau nggak terekam 13 menit. 13 menit apa? Tapi di